Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar materi tentang nasal drug delivery system yang merupakan materi teknologi formulasi sedia steril pertemuan ke-7 ya, atau terakhir sebelum minggu depan kita UTS. Jadi ini akan masuk ke materi UTS, tolong dipersiapkan karena materi kalian cukup banyak. Ini dikarenakan kita tidak ada kuis sebelumnya ya, jadi tidak bisa mengurangi materi yang akan diujikan di UTS, sehingga materi kalian cukup banyak, bisa saya bilang seperti itu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, nanti soalnya berbentuk pilihan ganda. Kemungkinan besar saya akan menggunakan Google Form, dan masih kemungkinan juga saya hanya membuat soal itu mungkin sekitar 30-50 soal dengan waktu yang 30 menit mungkin ya. Jadi kemungkinan kalian nanti UTS itu satu soal itu 1 menit. Nah, ini meminimalkan terjadinya kecurangan. Dan tolong nanti ketika UTS kalian harus tepat waktu ya, karena kalau seandainya kalian tidak tepat waktu, itu akan menyusahkan kalian sendiri karena tidak ada dispensasi bagi yang terlambat. Ya, otomatis formnya nanti akan tidak bisa diakses lagi atau tidak bisa diterima lagi ketika kalian mengirim jawaban setelah lewat batas waktu. Oke, kita mulai ya. Pertama, introduction, pendahuluannya, bahwa segala sesuatu yang diberikan ya melalui rute hidung atau nasal itu disebut sebagai nasal drug delivery system. Rute nasal ini merupakan alternatif ya, jadi ini merupakan alternatif sebagai rute yang tidak menginvasif ya. Rute yang tidak menginvasif artinya rute ini tidak mengganggu atau merusak jaringan ya. Untuk yang menyediakan ya, yang menghasilkan gitu, yang menghasilkan sirkulasi sistemik secara langsung ya, akses langsung ke sirkulasi sistemik. Jadi biasanya kan akses langsung secara ke sirkulasi sistemik itu diperoleh ketika kita menggunakan rute injeksi misalnya ya. Nah, di sini terjadi invasif ya, pada rute tersebut terjadi perusakan jaringan. Nah, tetapi pada sediaan rute nasal, meskipun dia memiliki efek yang sama, yaitu memiliki akses langsung ke sirkulasi sistemik tanpa ada proses first pass metabolisme dan sebagainya, dia tidak menyebabkan kerusakan jaringan ketika diberikan ya. Kemudian intranasal medication atau obat melalui intranasal ini itu menawarkan ya, atau ya menawarkan needless ya, atau tanpa jarum dalam hal penghantaran sistem drug delivery obat. Nah, di belakangan ini beberapa tahun ke belakang banyak obat yang ternyata menunjukkan sistemik bioavailabilitas yang baik ketika melalui rute nasal daripada rute oral. Ya, ada beberapa obat yang ternyata bioavailabilitasnya lebih baik ketika dia melalui rute nasal ketimbang dari rute oral. Ini ada anatominya dahulu yang harus kita pahami, bahwa anatominya itu dibagi 3 ya. Jadi dibagi tiga bagian maksudnya. Di sini ada nasal vestibula. Nasal vestibula itu di bagian depan. Ya, yang ini ada bulu hidung kalian ya. Kemudian udara disaring di sini. Kemudian ada olfactory region. Nah, di sini adalah indera penciuman ya. Jadi kita akan bahas rute ini. Kemudian ada respiratory region. Nah, di sini ini respiratory, ini adalah daerah di mana udara kontak dengan hidung kalian. Dan nanti akan masuk ke nasofaring dan diteruskan ke paru-paru. Nah, di celah ini, di nasal cavity ya, di daerah ini itu dilapisi oleh membran mukosa. Jadi di sini ini membran mukosa semua yang mengandung sel goblet dan mensekresikan mukus. Nah, kalau kalian lihat di daerah respiratory region ini
ini ada sel goblet. Nah, sel goblet ini fungsinya untuk mensekresikan mukus. Apa fungsinya mukus? Salah satunya adalah untuk menyaring. Ya, jadi ketika disaring oleh bulu hidung, nanti udara juga akan menempel kotorannya pada mukus. Pada mukus yang disekresikan. Nah, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, nah ini yang menyebabkan kalian menjadi mampet hidungnya dan sebagainya ya. Ingusan dan sebagainya itu adalah mukus dari respiratory region. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang jalur hidung ke otak ya. Nose brain pathway. Ya, jadi adalah jalur di mana obat tersebut masuk ke otak. Jadi bisa langsung ke otak meskipun pemberiannya dari rute nasal drug delivery system. Nah, yang menjadi titik atau jaringan yang sangat penting pada rute ini adalah olfactory mucus. Itu letaknya di sini. Nah, ini selain fungsinya sebagai indera penciuman, dia juga dapat penghantar obat ke otak. Nah, kenapa? Karena olfactory mucosa itu secara tidak langsung berkontak dengan otak dan cerebrospinal fluid ya, cairan cerebrospinal. Ini adalah cairan cerebrospinal. Kemudian ini adalah otak. Nah, secara tidak langsung ini akan menghantarkan obat dari jalur nasal ke otak. Obat yang diabsorpsi melalui olfactory mucosa itu secara langsung masuk ke otak. Jadi nggak perlu keliling-keliling dulu dia. Nggak perlu ke sirkulasi sistemik dulu. Jadi dia langsung masuk ke otak. Area ini dikenal sebagai nose brain pathway dan menghasilkan ya atau menawarkan efek yang cepat untuk sistem drug delivery ke otak. Ya, ini disebut dengan nose brain pathway. Kalau misalnya ada pertanyaan, organ yang sangat penting ya, organ yang merupakan bagian penting dalam hal penghantaran obat melalui rute nose brain pathway adalah yaitu olfactory mucus. Seperti itu ya. Jadi obat tadi kan diabsorpsi di sini, kemudian dia akan langsung masuk ke otak tanpa perlu keliling-keliling atau istilahnya ke sirkulasi sistemik dulu. Kemudian efeknya dia menawarkan efek yang cepat dan langsung ya. Nah, ini adalah keuntungan dari sistem penghantaran obat melalui rute nasal. Yang pertama, tadi seperti di awal disebutkan, dia non-invasif ya, artinya tidak merusak jaringan, tidak menusuk, tidak menggunakan jarum. Nah, itu adalah rute yang merusak jaringan. Kemudian dia menghindari rute first pass metabolisme ya. Jadi tidak mengalami rute first pass metabolisme di mana obat-obat itu banyak sekali ketika rute oral itu akan mengalami first pass metabolisme yang akibatnya menurunkan bioavailabilitas obat tersebut. Kemudian yang ketiga, rapid drug absorption ya, absorpsi obatnya cepat. Kemudian onset aksinya cepat. Jadi beda ya. Onset itu adalah waktu antara ketika kita menggunakan sampai timbul efek. Itu adalah onset. Kemudian bioavailabilitas dari kebanyakan molekul obat itu dapat ditingkatkan dengan absorption enhancer atau pendekatan lain. Jadi bisa ditingkatkan dengan penggunaan absorption enhancer. Kemudian yang keenam, better nasal bioavailability for smaller drug molecule. Nah, untuk obat-obat dengan molekul yang kecil, ini bioavailabilitasnya akan lebih baik. Ya. Kalau obatnya lebih besar, molekulnya besar, itu dapat ditingkatkan dengan absorption enhancer. Tapi jika dia obatnya molekulnya kecil, ini akan menimbulkan bioavailabilitas yang lebih baik ketimbang dia molekulnya besar. Ya, sama seperti halnya dengan prinsip biofarmaseutika yang lain, di mana molekul kecil itu lebih mudah diabsorpsi. Kemudian obat yang tidak bisa diabsorpsi secara oral mungkin dapat diabsorpsikan ya atau diberikan dalam bentuk sirkulasi sistemik melalui rute nasal. Ya, jadi ini merupakan opsi atau alternatif kalau obat tersebut ternyata tidak bisa diberikan secara oral karena tidak bisa diabsorpsi misalnya. Nah, rute ini dapat menawarkan
keuntungan untuk obat-obat tersebut. Kemudian yang ke-8, rute yang nyaman ya, jika dibandingkan dengan parenteral yang pasti ya. Kalau kita menggunakan dalam jangka panjang, kalau rute parenteral ini kan otomatis dia menginvasif terus, merusak jaringan terus, menggunakan jarum dan sebagainya. Nah, untuk rute nasal ini tidak merusak jaringan, sehingga penggunaan jangka panjang itu lebih nyaman dibandingkan dengan rute parenteral. Ini adalah beberapa keuntungannya. Nah, di samping itu, ada beberapa kerugian dari rute ini ya. Yang pertama, absorption enhancer tadi untuk molekul-molekul besar itu ternyata memiliki toksisitas histologi ya, sehingga dan banyak sekali yang belum diteliti. Jadi banyak sekali efek toksik yang mungkin ya, yang mungkin tanda kutip mungkin dapat timbul jika penggunaannya jangka panjang, di mana belum ada hasil penelitian atau evidence base yang kuat yang membuktikan bahwa absorption enhancer tadi itu aman untuk penggunaan jangka panjang. Jadi dianggap itu ini dapat menimbulkan efek toksik secara histologi. Kemudian yang kedua, rute absorpsi dari atau permukaan absorpsi dari rute nasal itu lebih kecil sudah pasti ya dibandingkan dengan GIT atau gastrointestinal tract. Rute absorpsi di mana area kontak ini sangat berpengaruh terhadap jumlah obat yang dapat diabsorpsi. Semakin kecil permukaan kontak obat atau permukaan absorpsi obat, maka kemungkinan obat itu diabsorpsi juga akan semakin sulit. Nah, ini kalau dibandingkan dengan GIT ternyata jauh sekali ya, bahwa rute nasal itu area permukaan kontaknya itu hanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan gastrointestinal tract. Kemudian kerugian lagi ketika obat sudah diberikan itu tidak bisa dihilangkan. Maksudnya gini, kalau dia GIT ya, contohnya dengan GIT tapi ya. Kalau dia GIT misalnya sudah diberikan ternyata salah obat atau dosisnya berlebihan, ini kan masih bisa dimuntahkan obat tersebut. Misalnya colok-colok tenggorokannya, muntah, keluar obatnya, jadi nggak sempat menimbulkan efek toksik. Nah, rute nasal ini sama halnya dengan rute injeksi ya. Ketika sudah diberikan ya udah langsung masuk dia. Tidak bisa dihilangkan. Kemudian dapat menyebabkan iritasi. Nah, ini lagi kekurangannya. Ternyata rute nasal ini dapat mengakibatkan iritasi pada ya rute nasal sendiri ya, pada nasal cavity tadi. Kemudian ada resiko efek samping lokal dan kerusakan irreversible dari silia pada mukosa nasal ya. Tadi kan kita tahu bahwa di permukaan mukosa itu di sini ya. Di sini itu ada silia ya. Ada silia itu ada rambut-rambut halus gitu. Ya, fungsinya tadi selain untuk memperhangat udara yang masuk ya, fungsi silia itu selain itu juga untuk menyaring udara. Nah, silia tadi itu akan mengalami kerusakan yang irreversible, artinya permanen. Ya, ada resikonya gitu ya, ada resiko kerusakan permanen pada silia di mukosa nasal. Nah, ini merupakan limitasi juga. Jadi orang lebih waspada ya ketika menggunakan rute nasal ini dalam hal terjadinya kerusakan pada silia. Mekanisme absorpsi itu ada dua. Ini secara umum sama dengan rute yang lainnya, itu ada paraselular dan transselular. Ya, kalau paraselular berarti melalui celah-celah antar sel. Nah, ini untuk obat-obat yang larut air biasanya. Slow dan pasif, ya lambat absorpsinya dan dia tidak membutuhkan energi, artinya pasif. Ini berdasarkan konsentrasi. Ya, ini ya. Seperti difusi ya, difusi pasif dan sebagainya. Kemudian transselular, ini yang transportnya melalui membran lipoidal. Ya, kalau kita lihat ada membran saya gambarkan seperti ini, misalnya membran. Masih ingat ya, kalau dia transselular dia tembus ke sini, kalau paraselular maka dia akan melalui rute-rute ini. Nah, ini paraselular. Kemudian membutuhkan energi ya, karena dia merupakan transport aktif yang dimediasi oleh karier. Jadi ada yang mentranspornya dari luar, bagian luar gitu ya, ke bagian dalam tubuh.
Berikut adalah faktor yang mempengaruhi absorpsi dari obat. Yang pertama konsentrasi, pH, kemudian ukuran dari partikel, kemudian kelarutan pada minyak, waktu kontak dengan mukosa, dan molecular weight atau berat molekul. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan absorpsi obat dari rute lain, ya, dipengaruhi oleh konsentrasi obat. Ini kaitannya dengan difusi. Semakin tinggi konsentrasi obat, maka absorpsi juga akan semakin cepat. Kemudian pH dari tempat absorpsinya, ini kaitannya dengan bentuk molekulnya nanti, apakah bermuatan atau tidak, dan seterusnya ya. Yang pertama adalah, kita bahas satu-satu ya, faktor yang mempengaruhi absorpsi obat melalui rute nasal ini. Yang pertama adalah konsentrasi obat. Absorpsi tergantung dari konsentrasi awal dari obat, ya, karena dia mengikuti rute kinetika orde 1. Masih ingat kinetika orde 1? Kalau orde 0, CT sama dengan C0 min K kali T. Kalau ini ln CT sama dengan ln C0 min K kali T. Ini orde 1. Nah, kalau orde 1 bedanya dengan orde 0 adalah tergantung konsentrasi. Ya, kalau dia orde 0 itu tidak tergantung konsentrasi. Ngerti ya? Paham ya? Masih ingat ini pelajaran farmakokinetik dulu. Kemudian pH tempat absorpsi. Pada absorpsi rute nasal itu tergantung terhadap pH-nya. Nah, misalnya gini, nasal pH itu biasanya sekitar 5,5 sampai 6,5 untuk orang dewasa ya. Sementara untuk anak-anak, bayi dan anak-anak itu sekitar 5 sampai 6,7. Yang sedikit lebih basa ya, it become alkalins. Nah, jadi ketika pada kasus rinitis akut, ini akan menjadi lebih basa pH-pH ini. Oke ya. Kemudian lysosome in the nasal secretion help us. Nah, lysosome pada sekresi nasal tadi, jadi nasal tadi kan mensekresikan mukosa, itu mengandung enzim, salah satunya lysosome. Itu memiliki efek sebagai antibakteri dan aktivitasnya itu akan menurun pada pH basa. Ya, jadi pH ini sangat berpengaruh, apalagi kalau kita lihat misalnya pada kasus-kasus rinitis misalnya ya. Pada kasus akut rinitis ini katanya lebih alkalin atau lebih basa. Nah, berarti obat-obat yang asam nasibnya akan mudah terlarut tetapi bermuatan. Nah, karena muatan ini akan mempengaruhi absorpsinya nanti kan. Ini seperti pelajaran pada proses biofarmaseutik obat-obat lain. Lanjut ya, kemudian ukuran partikel. Partikel dengan rentan 10-50 mikrons itu akan menempel lebih baik ya, menempel lebih baik pada mukosa nasal. Jadi dia akan menempel lebih baik. Kenapa? Karena partikel yang lebih kecil akan labas ya, akan labas masuk ke paru-paru. Ya, ini nggak kita inginkan ya untuk rute yang kita harapkan efeknya misalnya ke sistem saraf pusat misalnya seperti itu. Kalau dia ukuran terlalu besar, dia akan membentuk droplets dan keluar lewat hidung. Ya, jadi ketika terlalu besar salah ya, nggak bisa masuk karena waktu masuk dia langsung membentuk droplet, kemudian akan terbuang lewat hidung. Kemudian kalau dia terlalu kecil dia akan langsung ke paru-paru. Nah, ini tergantung fungsinya. Kalau memang tujuan obatnya memang efeknya ke paru-paru, ya ini nggak masalah. Tapi kalau efek obat yang diharapkan efek lokal atau mau diabsorpsi langsung ke rute olfactory ya, ke otak, ini nggak bagus karena obatnya malah masuk ke paru-paru. Kemudian kelarutan dalam lemak. Jika kelarutan dalam lemak meningkat, maka permeasi obat juga akan meningkat. Jadi obat yang larut lemak itu akan diabsorpsi dengan sempurna. Ya, ini sama juga prinsipnya. Obat yang lebih lipofil akan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan obat yang hidrofil. Obat hidrofil biasanya rutenya, kalau dia molekulnya kecil, dia melalui rute paraselular. Kalau dia obatnya molekulnya besar, sudah molekul besar, kemudian dia molekul besar dan dia hidrofil, ini contohnya gentamisin, ya susah diabsorpsi. Dan protein ya, contoh lain adalah protein. Nah, protein itu problemnya sama, larut air dan molekul besar. Ini agak sulit diabsorpsi. Kemudian waktu kontak dengan mukosa. Viskositas meningkatkan waktu kontak, di mana waktu kontak juga itu viskositas yang meningkat juga
akan meningkatkan premesi obat ke dalam darah melalui rute nasal. Kemudian berat molekul yang berukuran besar itu akan lebih rendah absorpsinya melalui rute nasal. Nah, bioavailabilitas sistemik akan bisa dicapai untuk molekul dengan berat molekul sampai 1000 Dalton, ya, tanpa menggunakan absorption enhancer. Jadi nggak perlu menggunakan absorption enhancer, molekul di bawah 1000 Dalton itu dapat diabsorpsi dengan baik dan memiliki bioavailabilitas yang baik. Tetapi lebih dari 1000 Dalton, ini bioavailabilitasnya akan menurun dan terkadang dibutuhkan absorption enhancer. Oke, lanjut ya. Nah, untuk formulasinya, ini ada obat, ya, kalau kita membuat sediaan rute nasal ini ada obatnya, zat aktifnya, kemudian peningkat viskositas, kemudian pelarut, ada surfaktan juga, kemudian ada bioadhesive polimer, biasanya untuk meningkatkan atau waktu kontak obat dengan mukosa, ya, kita menggunakan bioadhesive polimer, kemudian ada pengawet, preservatif, dan antioksidan. Nah, obat yang biasanya digunakan melalui rute ini itu adalah golongan beta-2 adrenergic agonis. Contohnya adalah terbutalin sulfat. Ini fungsinya untuk apa? Untuk sebagai, ya, untuk asma, ya, pasien-pasien asma. Nah, beta-2 adrenergic ini sangat banyak sekali reseptornya itu di saluran nafas, khususnya di paru-paru. Nah, ketika ada agonisnya yang datang, yaitu terbutalin, maka dia akan mengaktifkan itu. Nah, terjadi efeknya adalah bronkodilator atau efeknya bronkodilatasi. Ini bronkodilator itu obatnya, contohnya adalah beta-2 adrenergic agonis. Kemudian kortikosteroid budesonid. Nah, ini kurang lebih sama. Kortikosteroid ini mencegah sel mas tadi, ya, pada sel goblet itu untuk mensekresikan mukosa berlebihan. Salah satunya itu fungsinya. Ya, ini obat-obat kortikosteroid, contohnya budesonid. Ini biasanya dikombinasi, ya. Untuk orang-orang asma itu biasanya ada inhaler yang isinya budesonid atau terbutalin. Kemudian antikolinergik ipratropium bromid, sama, ya, untuk pasien asma juga ini. Nah, ini adalah mast cell stabilizer, ya. Selain tadi si kortikosteroid bisa menstabilisasi mast cell, ternyata ada yang khusus untuk menstabilisasi mast cell, yaitu adalah sodium kromogilat, ya. Kenapa emangnya? Karena kalau mast cell ini tidak stabil, dia akan mensekresikan mukosa yang berlebihan. Ya, ini, ya, salah satu rate limiting step-nya kalau pasien itu mengalami asma. Kita harus menjaga mast cell-nya agar dia tidak terganggu, sehingga dia tidak mensekresikan mukosa berlebihan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah agen peningkat viskositas. Nah, agen ini fungsinya untuk meningkatkan viskositas sesuai namanya, sehingga meningkatkan waktu kontak atau memperpanjang waktu kontak dari zat aktif kita dengan membran nasal atau membran mukosa. Contoh dari agen viskositas ini adalah hidroksipropil selulosa atau HPMC. Selanjutnya adalah peningkat kelarutan, ya, atau solubilizer. Aqueous solubilizer of drug always a limitation for nasal drug delivery. Contohnya glikol, alkohol, abrazol, transkutol. Ini memiliki keterbatasan dalam hal zat aktif yang larut air. Ya, memiliki keterbatasan. Nah, pada beberapa kasus surfaktan atau siklodextrin ini digunakan, ya, tidak menggunakan glikol, alkohol, abrazol, dan transkutol. Kenapa? Karena mereka menunjukkan biokompatibilitas yang baik, ya, dan meningkatkan kelarutan dari obat-obat larut air tadi, tetapi dia juga dapat dikombinasi dengan absorption enhancer yang lipofilik. Kalau kita menggunakan pelarutnya hanya air saja, gitu, ya, atau glikol, alkohol, abrazol, transkutol, ini akan sulit diabsorpsi obat-obat tadi, meskipun obat tersebut larut dalam pembawanya. Pembawanya tadi glikol, alkohol, abrazol, dan transkutol. Nah, tetapi karena kita ingin ada enhancer, dan enhancernya ini pasti lipofilik, ya, karena kan tadi dibilang bahwa yang lipofilik lebih mudah diabsorpsi, sehingga kita buat dia lebih lipofilik. Bagaimana caranya? Sebelumnya ditambahkan dengan surfaktan atau siklodextrin dulu. Ya, jadi siklodextrin tadi itu digunakan sebagai solubilizer untuk menghasilkan
biocompatible solubilizer dan stabilizer dalam kombinasi dengan absorption enhancer ya. Jadi kalau dia tidak menggunakan dua ini ya, kalau tidak menggunakan surfaktan dan cyclodextrin, misalnya kita langsung pakai alkohol, labrazol. Nah, ini biokompatibelnya kurang bagus dengan lipophilic enhancer atau lipophilic absorption enhancer. Sehingga biasanya beberapa kasus itu menggunakan surfaktan solubilizernya atau cyclodextrin. Seperti itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah surfaktan. Surfaktan fungsinya untuk memodifikasi permeabilitas dari mukosa nasal dan memfasilitasi absorpsi melalui rute ini. Contoh surfaktan yang digunakan itu adalah SLS atau sodium lauryl sulfat, poliakrilik asid, dan sodium glikokolat. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah bioadhesive polimer. Fungsinya adalah meningkatkan waktu kontak obat pada celah nasal atau nasal cavity. Ya. Dan dia akan meningkatkan konsentrasi obat di mucus lining on the nasal mucosal surface. Ya, artinya apa? Ini konsentrasinya itu akan berpusat di mucosal surface atau permukaan mukosal. Jadi karena dia menempel tadi, ini kan menyebabkan konsentrasi lokalnya itu akan lebih tinggi, ya, tidak menyebar kemana-mana. Ya, ini menyebabkan obat tersebut akan lebih mudah diabsorpsi karena konsentrasinya terpusat, seperti itu ya. Karena konsentrasinya tinggi pada daerah kontaknya. Kenapa tinggi? Ya karena obatnya menempel pada daerah tersebut ya, tidak gampang terbawa gitu misalnya. Nah, ini menyebabkan konsentrasinya terpusat di satu titik, yaitu di mucus lining on the nasal mucosal surface. Contoh dari bioadhesive polimer adalah metil selulosa, CMC, hidroksipropil metulosa atau HPMC. Kemudian yang digunakan adalah pengawet. Sama halnya dengan sediaan lainnya, digunakan untuk mencegah timbulnya atau tumbuhnya mikroorganisme. Contohnya golongan paraben, metil, propil, dan sebagainya. Benzalkonium klorid, fenyl etil alkohol, EDTA, etc. Kemudian yang terakhir adalah antioksidan. Antioksidan digunakan untuk mencegah terjadinya oksidasi obat. Contohnya sodium metabosulfit, sodium bisulfit, kemudian ada tocopherol, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Metode untuk meningkatkan absorpsi dari obat melalui rute nasal. Ada yang pertama adalah modifikasi struktur, kemudian dibuat garam atau dibuat esternya, kemudian desain formulasi. Untuk bentuk sediaan, ini ada yang berbentuk liquid drop ya, yang ditetes. Kemudian ada yang di spray seperti nebulizer, ada yang aerosol. Aerosol ini seperti halnya dengan saya lupa namanya. Kalau aerosol itu seperti halnya dengan inhaler ya. Inhaler itu aerosol. Kemudian ada suspension spray atau nebulizer. Ini ya pakai alat ya, di nebulizer itu biasanya diuapkan. Nebulizer itu prinsipnya. Kemudian ada yang berbentuk gel, ada yang berbentuk sustained release. Nah, ini yang nasal drop ya. Kalau ini ditetes di hidung, ini yang paling simple dan paling nyaman digunakan. Nah, telah dilaporkan bahwa nasal drop itu terdeposit pada human serum albumin in the nastrogen more effective than nasal spray. Jadi dia lebih efektif ya untuk penghantaran obat tersebut. Tapi kekurangannya dosisnya itu nggak presisi ya. Kalau dipencet ya tergantung siapa yang kuat. Kalau kuat mencetnya banyak akhirnya kan, karena kan dia di dalam, jadi tidak terasa ya berapa tetes dan sebagainya, itu kurang terasa. Jadi dosisnya nggak presisi. Selanjutnya ada spray. Ya, sesuai namanya di spray, baik dia dapat berbentuk larutan maupun suspensi yang diformulasi ke nasal spray. Nah, ukurannya kalau spray ini ukuran partikelnya ya ketika disemprotkan itu ukurannya 25 sampai 200 mikrometer. Oke, selanjutnya adalah nasal gel. Nasal gel itu adalah sediaan gel ya, pasti ya. Dia memiliki viskositas yang tinggi atau larutan yang kental atau dia merupakan suspensi. Ya, ada keuntungannya menurunkan post nasal drip, kemudian menurunkan test impact. Ya, dia tidak menyebabkan
rasa itu tidak terlalu terasa ya, karena dia tadi viskos kan, jadi nggak mudah berdifusi dan sebagainya. Kemudian menurunkan anterior leakage of the formulation ya, jadi tidak menurunkan pecahnya sediaan gitu ya ketika disimpan, dia lebih stabil maksudnya kalau dia nasal gel. Kemudian menurunkan iritasi karena dapat menggunakan emollient dan sebagainya. Kemudian MAD ya, atau mucosal atomization device. Ini kalau kalian lihat gambarnya ya, ini biasanya didesain untuk penghantaran yang emergency ya. Jadi ukurannya sangat kecil ya, bisa sampai 30 mikron. Nah, ini kalau kalian lihat, ini dosisnya bisa presisi ya, dosisnya bisa presisi. Yang ada di pasaran ada Otrivin spray, ada miacalcin spray, calcitonin, fibrocil gel, dan seterusnya ya. Oke, penggunaannya itu untuk menghantarkan obat, baik itu senyawa peptida atau bukan peptida ya. Ya, non peptida maupun peptida. Kemudian untuk menghantarkan obat untuk diagnostik. Kemudian untuk sistem saraf pusat. Kemudian untuk vaksinasi ya, tapi jarang kalau di Indonesia belum ada sepertinya ini vaksinasi nasal. Kesimpulannya merupakan alternatif rute administrasi obat yang menjanjikan potensial kedepannya, itu potensialnya sangat besar sekali rute ini. Kemudian obat dapat berefek langsung ke otak ya, tadi yang melalui rute olfactory. Kemudian sudah banyak yang diinvestigasi dan harus lebih banyak lagi untuk diinvestigasi bagaimana keuntungan ya dari delivery ini. Nah, ini adalah konklusinya. Sekian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.